Nah, jadi dulur, buahnya bisa ambiar begini karena selalu rutin saya berikan nutrisi untuk pelebat buah. Lahan saya ini sebelumnya tidak diberikan pupuk dasar. Ini sudah 3 kali ya, jadi lahan janda dulur, 3 kali tanam cabai. Jarak tanamnya ini adalah 40 cm persegi dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan dulur. Oke dulur, sudah hampir 1 minggu dulur saya nggak upload video ya dulur. Mohon maaf karena kesibukan saya dalam merawat cabai rawit saya di 2 lahan dulur. Dan juga kesibukan saya untuk membantu mencetak lahan lagi dulur untuk penanaman belewah dan juga cabai rawit di tahun 2025 ini dulur. Oke dulur, ini cabai rawit saya ini usianya sudah lebih dari 135 hari dulur. Ya sekitar itulah 135 hari. Dan sudah melakukan pemetikan sebanyak 9 kali dan mau yang ke 10 kali dulur. Dan kondisinya saat ini seperti ini dulur. Bakalan bunga dan buah masih terus bermunculan. Dan untuk kondisi daunannya dulur, ini hampir merata terkena bercak daun dulur. Ya karena saat ini sudah mulai musim penghujan ekstrim dulur. Setiap hari turun hujan. Bahkan saat ini pun ini gerimis dulur kondisinya dulur. Tapi saya nekat melakukan membuat video karena takutnya malah besok saya nggak bisa buat video dan tidak ada jadwal upload dulur. Jadi seperti itu dulur. Nah ini adalah cabai rawit kaliber ya dulur. Nah, seperti ini buahnya dulur, panjang dan besar. Untuk keseluruhan populasinya ini adalah 5.500 pohon dulur. Dan untuk yang sudah besar ini, yang sudah petikan 9 kali ini 3.500 pohon. Dan yang 2.000 pohon itu masih awal pemetikan dulur, masih beli istilah Jawanya. Dan kuning-kuning ini dulur, ini adalah buah cabenya ya, bukan daun. Ya adalah 1, 2 atau beberapa pohon yang terkena bule, tetapi buahnya juga masih ambiar dulur. Contoh seperti ini dulur. Nah ini buahnya ambiar, hampir tiap ruas itu membawa 2 buah dulur. Nah jadi dulur, buahnya bisa ambiar begini karena selalu rutin saya berikan nutrisi untuk pelebat buah, yakni Maxi Group B, yang mana kandungannya itu NPK dengan dosis atau dengan takaran fosfat dan kaliumnya yang cukup tinggi dulur untuk merangsang pembungaan dan juga memperbesar buahnya supaya lebih cepat. Kemudian saya tambahkan Provitaka dengan kandungan kalium tinggi ini untuk menjaga buahnya ini supaya tidak mengalami kerontokan dan juga bunganya supaya cepat menjadi besar dulur. Tidak lupa juga saya berikan sesekali yakni ZPT Paklobutrazol, mereknya saya pakai Fukia dulur. Jadi ZPT ini efektif untuk memperpendek ruas-ruasan ya dulur. Jadi ruas antar cabang ini semakin memendek, yang otomatis bisa memperlebat pembawaan bunga dan buahnya dulur. Jadi contohnya seperti ini dulur. Nah, pemberian ZPT ini juga perlu terukur ya dulur, jadi tidak selalu diberikan karena kalau terlalu sering diberikan membuat tanaman cabai kita itu bisa kerdil dulur, kerdilnya permanen dan tidak bisa modot istilahnya dulur, tidak bisa tinggi. Jadi pemberian ZPT Paklobutrazol harus tetap terukur ya dulur. Contoh pemberiannya ini sesuai dosis yang saya arahkan dulur atau yang saya pakai itu adalah sekali dalam 3 atau 4 kali penyepraian. Kalau kita berikan 2 kali penyepraian beruntun, itu efeknya nanti daunnya ini lebih cepat untuk mengecil dulur. Walaupun nanti pembungaannya bisa lebih lebat, tetapi juga beresiko ya dulur. Makanya pemberian ZPT Paklobutrazol harus tetap terukur dulur, seperti itu ya. Untuk kondisi tanamannya ini hampir semuanya doyong dulur. Jadi pemberian ajir dan salarannya ini kurang begitu kuat dulur akhirnya.
sehingga tanamannya ini banyak yang doyong. Contohnya seperti ini dulur. Nah ini kan doyong dia, akhirnya tumbuh tunas dari samping dulur. Walaupun terkena bule, tetapi buahnya juga tetap ambiar dulur. Ini efek kita berikan nutrisi secara terukur dan tepat akurat. Pemberian pupuk juga bisa dilakukan melalui pengocoran atau penugalan. Pengocoran itu sebaiknya bisa dilakukan di awal masa tanam, terutama di masa kemarau dulur. Dan di fase generatif awal sebaiknya dilakukan penugalan atau pemberian pupuk susulan. Terlebih untuk lahan yang sebelumnya tidak diberi pupuk dasar. Jadi dulur, lahan saya ini sebelumnya tidak diberikan pupuk dasar. Ini sudah 3 kali ya, jadi lahan janda dulur, 3 kali tanam cabai. Cuman saya cangkul, kemudian saya berikan kapur dolomit dan juga penutupan mulsa dengan mulsa ukuran 120 cm. Dengan untuk jarak tanamnya itu dulur, jarak tanamnya ini adalah 40 cm persegi dulur. Kemudian di tengah-tengah antara 2 tanaman ini saya berikan lubang pupuk susulan. Nah pupuk susulan ini saya berikan pada usia 70-80 hari setelah tanam, di saat cabai kita sudah mulai banyak bunga dan buahnya dulur. Kita berikan pupuk susulan dengan kandungan NPK dan juga fosfat yang tinggi. Alangkah baiknya juga bisa diberikan kalium ya dulur, supaya lebih mempercepat pertumbuhan buahnya dulur. Dan untuk metode tanam saya dulur, ini tumpang sari dulur dengan bawang daun. Jadi bawang daun ini rencananya itu harusnya kita panen waktu usianya sekitar 90 hari dulur atau 3 bulan ya. Tapi karena harganya murah, jadi saya tahan dulu, tidak saya jual untuk buat bibit lagi dulur. Nanti kita persiapkan lahan lagi untuk khusus penanaman bawang daun. Jadi bibitnya kita nggak beli dulur. Nah kondisi cabenya hampir keseluruhannya merunduk dulur. Jadi doyong semua dulur karena kebebanan buahnya. Alhamdulillah dulur, penanaman kali ini metode petani Malang Selatan yang saya pakai ini dulur, ini cukup terbukti dulur, membawa buah dan bunganya yang cukup lebat seperti ini dulur. Pembungaannya dan tunas-tunas baru beriringan dengan pembesaran buahnya dulur. Jadi buah yang besar kita petik, tunas-tunas baru dan bunga-bunga baru bermunculan. Jadi ini efek dari pemberian nutrisi baik melalui penyepraian dan pengocoran yang tepat dan akurat dulur. Pertumbuhan buah dan tunas-tunas baru ini tidak stagnan dulur, alias terus tumbuh beriringan. Dan esok hari dulur, tepatnya hari Kamis ya dulur, untuk tanggalnya sekitar tanggal 8 atau 9 ya, itu kita akan melakukan pemetikan yang kali ke-10 dulur. Semoga nanti dapat kiloannya, timbangannya lebih lagi ya dulur, bertambah, dan juga harganya bisa terus mumbul dulur. Jadi dulur, mulai awal tanam sampai perawatannya sampai panen itu selalu saya dokumentasikan dulur. Jadi dulur-dulur semua yang ingin mencoba menanam cabai rawit menggunakan metode petani Malang Selatan, silakan bisa diikuti dulur, bisa dipelajari melalui deskripsi saya ya dulur. Di kolom deskripsi itu ada penjabarannya, atau bisa ditonton video-video lama saya dulur di mulai awal tanam. Ini dulur, cabenya sampai doyong nggak kuat dulur, tumbuh tunas baru, padahal ini sudah kita berikan penalian dulur, jadi nggak kuat dulur. Untuk perantingan atau pertunasan sama sekali tidak kita rempel dulur. Jadi mulai yang dari bawah ini terus kita rawat dulur, itu tidak masalah dulur. Jadi ada mitos kalau pertunasannya ini tidak dirempel, katanya buahnya nggak bisa lebat. Nah ini mitos yang saya bantah dulur, dengan bukti ya dulur, ini bisa dilihat sendiri dulur. Nah jadi ini sama sekali tidak kita rempel dulur, bisa dilihat sendiri ya dulur. Nah ini 3, bahkan ada yang 5 atau 6, ini enggak sama sekali enggak kita rempel.
Dan alhamdulillah percabangannya itu banyak, bagus, dan juga terus tumbuh ya dulur. Nah ini kenapa bisa demikian, karena menurut saya dulur, walaupun tunas tidak kita rempel, tapi kalau nutrisi yang kita berikan ini tercukupi, baik melalui kocor maupun spray, itu insya Allah pertumbuhannya akan tetap baik dulur, tetap normal. Nah seperti ini ya. Jadi dulur, dalam penanaman cabai itu dulur, yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama itu adalah lahannya dulur. Lahannya harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari ukuran bedengan, kemudian pupuk dasarnya kalau perlu ya, kalau ada modal berikan pupuk dasar, sampai juga jarak tanam. Berikutnya adalah bibitnya dulur, pemilihan bibit juga harus tepat. Bibit usahakan tanam sesuai dengan MDPL, lokasi atau daerah teman-teman atau dulur-dulur semua, baik dataran tinggi atau dataran rendah, silahkan pilih tanaman atau bibit yang bisa menyesuaikan, seperti itu dulur. Oke dulur, jadi setelah pertama itu adalah persiapan lahan, kemudian yang kedua adalah pemilihan bibit, yang ketiga itu adalah perawatannya dulur. Nah jadi perawatannya ini untuk cabai ini sebenarnya simpel sekali dulur. Yang penting kita jaga tanaman ini, pupusnya ini supaya tidak keriting dulur, kemudian tidak terkena bule atau virus Gemini. Itu sebenarnya sudah cukup dulur untuk menjaga tanaman tetap sehat. Untuk perawatan pencegahan keriting itu setidaknya ada 3 bahan aktif yang bisa dulur-dulur gunakan. Yang pertama itu adalah Abamectin. Abamectin ini bisa merek Abasel, Demolis, atau Sukemek, atau macam-macam ya. Ya, Abamectin ini fungsinya untuk membasmi hama trip dulur yang membuat tanaman kita atau daun cabai kita ini bisa keriting ke atas. Kemudian yang kedua itu adalah insektisida bahan aktif Piridaben. Nah, Piridaben ini bisa pakai Samit, Nomit, dan lain-lain. Itu yang penting itu bahan aktifnya Piridaben. Kalau masalah merek itu relatif dulur, bisa pilih yang mana saja sesuai dengan yang ada di toko terdekat. Nah jadi Piridaben ini efektif untuk membunuh hama tungau, yang mana tungau ini bisa membuat daun cabai kita ini keriting ke bawah dulur. Kemudian yang ketiga adalah hama kutu-kutuan dulur. Kutu-kutuan itu bisa kutu kebul yang paling banyak menyerang tanaman cabai kita dulur. Ini bisa diantisipasi dengan bahan aktif imidacloprid. Nah untuk mereknya sendiri dulur bisa pakai Avidor atau Winder 25 WP. Nah jadi seperti itu dulur. Minimal 3 bahan aktif ini yang harus dulur-dulur miliki. Masalah merek itu bebas dulur. Kemudian untuk mengakali supaya tidak membengkak biayanya atau mengurangi biaya tanamnya, dulur-dulur bisa menggunakan metode rolling dulur. Jadi perollingan bahan aktif. Contoh kalau penyempraian sekarang menggunakan Abamectin, maka penyempraian selanjutnya bisa menggunakan Piridaben. Kemudian penyempraian selanjutnya bisa menggunakan imidacloprid. Dan diulangi lagi seperti semula, seperti itu dulur. Ini tujuannya supaya kita bisa menghemat budget untuk penyempraian, untuk pembelian insektisidanya. Karena kalaupun di mix itu memang lebih bagus, tapi kurang efektif dulur, karena fungsi dari ketiga bahan aktif ini sebenarnya untuk mencegah hama keriting daun. Jadi sama dulur, bedanya hanya ketepatan pada pembasmian hamanya dulur, seperti itu. Kemudian setiap penyempraian dulur-dulur juga bisa menggunakan nutrisi, baik nutrisi untuk daun ataupun untuk buah. Jadi kalau nutrisi untuk daun bisa dipakai ketika fase vegetatif, dan untuk nutrisi buahnya bisa dipakai ketika sudah memasuki fase generatif, seperti itu. Ini adalah pemandangan kebun saya dulur. Jadi dikelilingi sama gunung-gunung. Dan sekarang cuacanya hujan dulur. Jadi saya buat videonya di pondok saja ya dulur. Oke dulur, jadi hari ini saya melakukan penyempraian dulur. Pagi tadi dulur, ini saya melakukan penyempraian untuk mengantisipasi penyebaran hama-hama dulur, terutama hama lalat buah dan juga
mengurangi bercak daun dan juga mencegah hama patek dulur. Jadi ini bahan-bahan yang saya pakai pada penyampaian kali ini dulur. Ini saya review satu persatu ya dulur. Mulai dari ini dulur. Nah, tandem. Jadi tandem ini adalah fungisida sistemik dulur dengan bahan aktif azoxystrobin 200 gl dan juga difenoconazolnya 125 gl. Jadi pemberian tandem ini itu untuk mencegah terserangnya patek atau antraknus dulur. Berikutnya yang kedua saya pakai ini dulur, Maestro. Nah, Maestro ini yang wajib saya pakai di setiap penyampaian dulur karena untuk mencegah busuk buah karena terserang lalat buah dulur. Jadi walaupun tanaman dulur-dulur semua disengat lalat buah, tapi buah cabenya nggak akan busuk dan nggak akan jatuh dulur, tetap kuat merah sampai pemetikan. Karena cara kerja bahan aktif Triazovus ini dulur, dia membunuh telur atau larva yang ada di dalam buah cabenya dulur. Jadi walaupun tersengat itu tidak masalah dulur selama diberikan Maestro. Berikutnya nutrisi saya berikan adalah Vitaron SL dulur. Jadi Vitaron SL ini adalah unsur mikro dan ini kandungannya dulur, mangan, sulfur dan lain-lain dulur termasuk boron. Jadi pemberian unsur mikro ini dulur, ini sangat penting terutama untuk cabai yang sudah usia lanjut ya dulur. Karena biasanya cabai yang sudah pemetikan berkali-kali itu daunnya cacat dulur. Cacat karena pemetikan ya, jadi bekas pemetikan mungkin ada yang patah dan lain-lain dulur. Jadi kita berikan unsur mikro ini supaya mengembalikan sel-sel jaringan tanaman yang rusak tadi dulur. Kemudian nutrisi berikutnya adalah Profitaka dengan kandungan NPK-nya, kandungan kaliumnya yang lebih tinggi dulur. Jadi Profitaka ini efektif untuk memberi atau mempercepat pertumbuhan pada buahnya dulur. Jadi buahnya cepat besar, dari yang awalnya bunga ini bisa menjadi buah dan juga bisa menambah bobot pada buah cabenya dulur. Dan berikutnya dulur, nutrisi lagi dulur. Saya pakai Fertin Grow. Jadi ini pupuk NPK cair, kandungannya juga NPK dulur. Dengan nitrogen 5%, fosfatnya 2% dan kaliumnya 5%. Jadi Fertin Grow ini bisa dipakai untuk fase vegetatif dan juga generatif. Yang mana di fase generatif seperti ini dulur, ini efektif untuk merangsang tunas-tunas baru atau pucuk-pucuk daun yang baru. Berikutnya untuk insektisida yang kedua saya pakai Abamectin dulur. Ini mereknya Abasel. Abamectin 18 gl. Jadi ini merek dagang yang paling murah untuk bahan aktif Abamectin. Jadi mulai awal tanam saya nggak pakai yang merek lain dulur, selalu pakai Abasel untuk Abamectin. Karena menurut saya ini yang paling murah dan tetap efektif untuk mencegah hama trip. Dan juga bisa juga untuk ulat geraya ya dulur. Nah, berikutnya fungisida dulur. Fungisida saya pakai mereknya itu Daconil 75 WP. Ini bahan aktifnya adalah klorotalonil dulur 75%. Untuk mencegah penyakit antraknos atau patek dulur. Ini bentuknya tepung. Dan selebihnya untuk nutrisi saya pakai ini ya dulur, Fukia. Ini ZPT Paglobutrazol seperti yang saya beritahu tadi ya dulur. Ini saya berikan setengah sendok saja dulur karena nggak perlu banyak, karena sudah sebelumnya di awal fase generatif sudah saya berikan 1 sendok 2 kali ya dulur. Jadi sekarang hanya saya berikan setengah sendok saja. Nah, jadi ini dulur bahan-bahan yang saya gunakan untuk penyampaian kali ini. Untuk nutrisinya adalah 4 bahan, kemudian insektisidanya 2 bahan dan fungisidanya 2 bahan. Untuk Fukia sendiri saya tadi berikan setengah sendok. Kemudian Fertin Grow-nya 1 tutup. Kemudian Profitakanya ini 1 sendok penuh. Vitaron SL-nya 1 tutup. Abasel 1 sendok. Maestro juga 1 sendok. Kemudian Daconilnya ini 2 sendok penuh. Dan tandemnya 1 sendok. Ini untuk tangki 16 liter dulur. Oke dulur, mungkin itu saja dulur video kali ini. Semoga bermanfaat video-video saya dulur. Untuk dulur-dulur yang ingin mencoba metode petani Malang Selatan bisa dipelajari di kolom deskripsi dulur.
karena cuacanya juga hujan dulur. Ini saya mau berteduh dulur, nanti ketika sudah terang saya mau pulang dulur. Oke, semoga harga cabai tetap mahal ya dulur, amin ya rabbal alamin, supaya petani cabai itu semakin keren dulur. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.